Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juli Kasih Tanggang. Di sini saya ingin membagikan ataupun menampilkan hasil dari kode program yang telah saya kerjakan, yaitu tentang sebuah game, di mana sebuah game ini tuh bernama game Lompat Game. Di sini saya save namanya Lompat Game yang terinspirasi dari game jumpingnya Google Chrome, yaitu dinosaur yang lompat di antara padang pasir atau padang gurun di melompati kaktus-kaktus saat internet kita lagi mati begitu. Jadi mungkin nanti ada kesamaan ya untuk nama karakternya di sini saya pakai namanya si Dino atau Dino, tapi nanti mungkin visualisasinya berbeda. Tapi ya terinspirasinya dari situ, gitu saja. Dan di sini saya akan memasukkan konsep OOP, yaitu Object Oriented Programming, ke dalam game ini. Dan ini tuh menggunakan bahasa pemrograman C dan dengan library ya, cukup bawaan Windows. Jadi langsung saja kita masuk. Yang pertama itu kita ke bagian yang mulai dari paling atas, yaitu untuk headernya. Nah, headernya di sini saya masukkan include Windows.h. Nah, jadi ini adalah header utamanya untuk semua aplikasi berbasis Windows. Di dalamnya ini terdapat deklarasi fungsi dan struktur yang nanti digunakan untuk membuat jendela dan menangani event menggambar elemen visual menggunakan WinAPI. Jadi ini tuh penting ya, makanya saya masukin include Windows.h. Dan yang lainnya ini ya library standar ya seperti include std bool ini untuk tipe boolean ya dalam bahasa C yaitu true dan false. Lalu ada time.h ini yang digunakan untuk mendapatkan waktu yang nanti digunakan sebagai seed untuk fungsi random gitu, seren gitu. Yang nanti tujuannya itu biar posisi kan di game saya ini ada obstacle ya atau rintangan dan atau musuhnya itu tidak selalu sama setiap permainan dimulai. Ya. Lalu di sini kita masuk ke include stdlib.h. Ini ya untuk fungsi-fungsi umum seperti run untuk menghasilkan angka acak dan seren yaitu untuk mengatur state dari angka acak tersebut gitu. Lalu nanti ada string.h ya untuk manipulasi string seperti str, len yang itu nanti tujuannya untuk menghitung panjang string dan sprintf yang untuk menggabungkan angka ke dalam format teks gitu. Jadi nanti berguna saat kita ingin menampilkan skor dan level di layarnya gitu. Ini di sini ada define. Define ini adalah konstanta, ukuran dan objek-objeknya begitu. Jadi semua objek yang ada di dalam game itu nanti ukurannya itu sudah ditetapkan di sini. Jadi di sini ada ukuran lebar dan tingginya. Jadi ini adalah ukuran jendelanya ya, jendela dari permainan itu. Dan ini ukuran ground ini adalah tanahnya, tempat si karakternya nanti si karakter saya namanya Dino itu berdiri begitu, berdirinya di situ. Lalu di sini ada yang ukuran default ya dari objek ya seperti karakter si Dino itu gitu. Lalu di sini ada ukuran objek visual lainnya seperti ini OB obstacle yaitu rintangannya, lebar dan tingginya. Ini untuk cloud awan nanti ada lebar dan tingginya juga di bagian atas game nanti. Lalu di sini ada untuk enemy yaitu musuhnya. Jadi ya ini semua ditetapkan dalam konstanta ya supaya mudah dimodifikasi aja di satu tempat ya tanpa harus dicari seluruh kodenya nanti gitu. Nah di sini saya bedakan yaitu di sini saya langsung buat kata-katanya. Di sini saya tampilkan bahwa ini adalah simulasi kelas dan inheritance. Jadi inilah nanti mulainya simulasi OOP-nya. Jadi kita di sini dapat melihat ya, di sini ada base class. Itu adalah kelas dasar. Jadi struktur di sini itu berfungsi sebagai kelas dasar yang di OOP itu dia setiap objek dalam game itu memiliki properti X dan Y untuk posisi. Jadi ada width dan height-nya, ada apa ini namanya, ada lebar dan tingginya untuk ukuran. Jadi semua objek akan mewarisi struktur ini gitu. Lalu kita lihat ke bagian bawahnya itu ada subclassnya. Jadi subclassnya ini yang mewarisi. Jadi ini subclass itu mewarisi sifat dari yang di atas dari kelas dasar. Jadi strukturnya ini si Dino ini mewarisi game objek tersebut gitu. Jadi dia memiliki ini tambahan properti juga, ada is jumping. Di sini untuk mendeteksi nanti dia apakah dia sedang melompat dan ada dia jump velocity. Dia untuk mengatur kecepatan dari lompatannya si Dino itu, si Dino-nya begitu. Ya, dia ini ya mewarisi properti dari game object gitu, dari si base gitu di atas. Lalu lanjut ke bawahnya itu struktur untuk enemy atau untuk musuh. Nah, untuk musuh ini mewarisi dari game object juga. Jadi dia memiliki properti timer, kalau di sini bisa lihat, yang digunakan untuk mengatur waktu kemunculan musuh. Jadi dia kan nggak langsung muncul, ujuk-ujuk muncul gitu, tapi dia nanti setelah beberapa frame dia bakal muncul gitu. Jadi dikasih integer timer gitu. Lalu lanjut ke bawahnya itu ada subclass untuk obstacle atau rintangan. Jadi ini disatuin aja sama yang cloud juga karena mereka ini sama-sama hanya memerlukan properti dari game object dan tidak memiliki atribut tambahan khusus lagi seperti yang kayak integer timer atau yang jump velocity ini gitu. Dan is jumping itu tidak ada. Jadi mereka mengikuti hanya si properti dari game objeknya saja. Dia memiliki atribut tambahan yang khusus gitu. Kita masuk ke bagian variabel global ini. Jadi ini ada global object ya. Ya ini objek utama sih yang digunakan di seluruh game. Jadi deklarasinya ini bersifat global agar nanti bisa diakses dari semua fungsi gitu. Kita lanjut ke bawahnya, variabel global untuk menyimpan status permainan yang di sini. Ada skor, ada status kalah, yaitu game over, ada level, kecepatan objek, dan ada ini petunjuk awal itu
masih perlu ditampilkan dan apakah petunjuk awal itu masih perlu ditampilkan begitu. Jadi ada instruksinya gitu di sini. Selanjutnya kita masuk ke bawahnya, lanjut. Ini ada variabel global untuk menyimpan atau handle dari jendela permainan. Jadi ini diperlukan oleh hampir seluruh fungsi ya untuk yang berinteraksi dengan jendela. Jadi misalnya saat menggambar atau merespon input. Jadi nanti ya ini variabel global ini yang handle gitu. Lalu kita lanjut ke bagian bawahnya. Ini adalah deklarasi fungsi. Fungsi-fungsi ini akan didefinisikan di bagian bawah kode. Jadi kita deklarasikan di awal supaya compilernya itu tahu, si program si ini tahu bahwa fungsi-fungsi ini yang akan disediakan, ini yang akan tersedia begitu. Makanya sudah ada di sini void update reset obstacle, bla 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 sampai draw background gitu. Kemudian kita lanjut ke bagian inisialisasi objek ini. Jadi di sini tuh fungsi bentuk simulasi dari konstruktor dalam OOP. Jadi ini kan konstruktor kita di sini atur nilai-nilai awal dari semua objek saat game dimulai atau saat reset. Jadi fungsi misalnya kayak reset obstacle ini, reset code ini, reset enemy ini juga berperan sebagai konstruktor untuk masing-masing objek. Di bawahnya ini ada bagian ini, win-win. Win-win ini tuh bisa dikatakan seperti mainnya pada bahasa C biasa. Jadi win-win ini kan adalah fungsi utama untuk program Windows berbasis GUI ya. Jadi berbeda dengan main yang tutup kurung pada program konsol biasa, win-win digunakan saat membuat aplikasi berbasis window atau jendela. Jadi di sini ada win class-nya juga. Ini yang membuat objek win class dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Jadi objek ini digunakan untuk mendefinisikan kelas jendela yang akan kita gunakan nanti. Kalau ini tuh bagian yang kita menetapkan fungsi window sebagai prosedur yang menangani event atau pesan yang akan dikirim ke jendela. Ini nanti yang akan jadi apa ya? Istilahnya jantung interaksi antara pengguna dan si gamenya begitu. Kalau ini dia itu untuk menghandle instance aplikasi yang sedang berjalan. Jadi secara otomatis diberikan oleh sistem operasi itu. Jadi diperlukan untuk beberapa operasi pendaftaran kelas jendela. Kalau yang ini dia itu di bagian menetapkan nama untuk kelas jendela. Nama ini nantinya akan digunakan saat kita membuka jendela baru menggunakan create window X. Kemudian kita register kelas. Ini akan mendaftarkan kelas ya ke jendela sistem. Ini yang wajib sebelum kita membuat jendela dari kelas tersebut gitu. Jadi memang langkah yang wajib. Jadi setelahnya kita kan di sini itu kayak membuat jendela utama game dengan kelas Dino game class di sini ya, ini kelasnya. Jadi parameter panjang ini mengatur banyak hal kayak gaya jendela, ukuran, posisi, dan judul jendela gitu. Jika jendelanya gagal dibuat di sini, ya program akan dihentikan dan dengan mengembalikan 0 gitu. Lalu kalau ini hanya untuk menampilkan jendela utama ke layar. Dan di sini memulai set timer Windows dengan apa namanya? Dia akan dipanggil setiap kayak 30 milisekund gitu dan digunakan untuk memperbarui logika permainan secara berkala. Dan ini yang mengatur si randomnya. Jadi nanti hasilnya pasti posisi acak. Jadi yang berbeda untuk awan musuh dan obstacle gitu. Ya kalau ini untuk ya inisialisasi semua objek game di obstacle cloud musuh itu nanti ke posisi awal. Jadi ini adalah simulasi konstruktor manual. Nah di bagian ini kita itu disebut message loop. Kita itu selama aplikasi berjalan Windows ini akan terus mengirimkan event ke dalam loop ini. Jadi fungsi translate di sini, translate message digunakan untuk menanggapi input keyboard dan dispatch message mengirim event ke Windows proc tadi. Jadi ke window proc-nya ya. Lalu ya return no untuk program keluar dengan nilai 0 setelah jendela tutup. Kemudian di sini ada bagian window proc. Ini adalah prosedur event di mana fungsi yang ini tuh akan menangani semua event penting yaitu seperti tombol yang ditekan, jendela ditutup, timer berjalan, dan penggambaran ulangnya lagi begitu. Jadi kalau ini kan ada case display itu tuh untuk kayak menutup program. Saat jendela ditutup oleh si pengguna, kita mengirimkan pesan keluar agar loop get message di win main-nya itu berhenti dan program bisa ditutup secara aman. Lalu yang ini tuh adalah WMK dong yang untuk menangani tombol keyboard. Jadi di sini kan saat tombol ditekan event ini akan dijalankan kan. Jika game belum selesai dan tombol space ditekan, maka Dino ya otomatis akan melompat. Dan jika game sudah selesai dan tombol enter ditekan, maka permainan akan di reset lagi dan skor dinolkan. Nah levelnya kembali ke 1 dan objek diinisialisasi ulang gitu. Di sini ada untuk yang timernya. Jadi setiap kali nanti timernya aktif, kita memanggil update game. Update game ini untuk memperbarui permainannya dan ya invalid date rate-nya ini untuk meminta Windows menggambar ulang jendela gitu. Jadi ya untuk mengatur
untuk mengatur timer dan memperbarui si logika permainannya itu gitu. Yang di bawahnya itu ada penggambaran ulang. Ini makanya namanya pane, itu menggambarkan ulang, di mana sistem akan meminta jendela digambar ulang. Jadi misalnya setelah invalid track kita mulai penggambaran menggunakan begin pane, nah dan selesai dengan end pane, fungsi draw game akan menggambar semua elemen game ke layar. Tuh. Nah, untuk event yang tidak kita tangani secara manual, kita akan serahkan kembali ke Windows untuk diproses menggunakan fungsi bawaan. Ya ini, dev window proc. Jadi di return di sini, dev window proc gitu. Selanjutnya, di sini ada update game. Di bagian update game ini, fungsi inti dari logika game. Jadi, ini akan menangani gerakan objek, lompatan si dino, skornya, level, dan deteksi pergerakan atau tabrakan dari si dino gitu. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada bagian game overnya. Jadi update game di sini kan dijalankan secara berkala ya, setiap sesuai timernya tadi, setiap 30 mili detik. Dan pertama-tama kita akan memeriksa apakah permainan sudah berakhir. Nah, jika iya, maka kita tidak perlu melanjutkan logika game dan langsung keluar dari si fungsi begitu. Nah, yang ini tuh ya untuk menggerakkan si obstacle-nya. Nah, obstacle itu akan digerakkan ke kiri layar. Nanti di game itu dia akan bergerak ke kiri semuanya dengan mengurangi nilai X. Jadi, kecepatannya bergantung pada variabel global speed. Nanti yang akan meningkat seiring levelnya nanti tambah terus, maka kecepatannya akan meningkat gitu. Karena levelnya tambah, kecepatannya meningkat gitu. Jika obstacle-nya sudah melewati sisi kiri layar, berarti dia tidak terlihat lagi dan maka kita bakal reset ke posisi awal, yaitu kanan layar. Nanti dia munculnya dari kanan lagi dan menaikkan skor. Dan jika skornya kelipatan 5 di sini, maka kita akan naikkan level dan juga kecepatannya. Gitu. Awannya juga bakal digerakkan jadi ke kiri bersama-sama dengan si obstacle-nya juga gitu. Tapi dengan kecepatan dia lebih lambat dibandingkan obstacle. Jika keluar dari layar dan posisi ke kiri, maka posisi awannya akan direset dan menggunakan fungsi reset cloud gitu. Dari munculnya sebelah kanan lagi begitu. Kemudian untuk pergerakan dari musuh ini nanti memiliki waktu tunda dia. Dia sebelum mulai bergerak, dia akan timer setelah melewati angka tertentu, misalnya 100 frame, musuh itu mulai bergerak ke kanan layar. Jika dia melewati sisi kiri, dia akan di reset gitu. Dan kalau untuk si dino jumping ini, itu lompatannya si dino. Jadi jika si dino ini sedang melompat, maka kita akan mengubah posisi vertikal Y, posisi vertikalnya Y berdasarkan jump velocity. Nah, setiap frame kita tambahkan 1, di mana kita tambahkan 1 ke velocity itu untuk mensimulasikan gravitasi. Jadi semakin lama semakin cepat gitu. Maksudnya jumpingnya itu semakin lama semakin cepat turun begitu. Dan jika si dino ini sudah mencapai tanah, kita hentikan lompatannya dan pastikan posisinya tidak menembus permukaan tanah gitu. Jadi status is jumpingnya diubah menjadi false. Biar dia tetap berada di atas permukaan tanah itu. Nah, di sini ada rack. Ini membuat struktur rack untuk masing-masing objek. Jadi ada dino, ada obstacle, dan ada enemy. Nah, ini tuh membuat strukturnya ini digunakan untuk mendeteksi apakah dua objek itu saling bertabrakan. Gitu. Jika si dinonya bertabrakan dengan obstacle atau musuh, maka permainannya dianggap selesai. Dan fungsi secret di sini, secret di sini akan memeriksa apakah dua rack itu saling bersinggungan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke reset obstacle ini. Di reset obstacle itu akan mengatur ulang posisi obstacle agar kembali ke sisi kanan layar dengan ukuran yang tetap dan posisinya di atas tanah pastinya. Dan untuk cloud juga awalnya akan di reset ke sisi kanan layar seperti yang tadi saya jelaskan dengan ketinggian acak antara 30 sampai 80 pixel dari atas layar. Ini akan memberikan variasi ya visualnya biar awannya itu nggak selalu sejajar gitu. Dan untuk yang enemy-nya itu dia direset agar muncul dari sisi kanan sama dengan sedikit jeda tambahan. Gitu. Makanya di sini ada 200 plus gitu pixel agar tidak muncul langsung setelah obstacle. Jadi timer diatur ulang ke 0. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian fungsi void draw background. Nah, di sini tuh fungsinya menerima parameter HDC, yaitu handle device context yang merupakan alat untuk menggambar ke jendela Windows. Nah, jadi si HBrush ini maksudnya itu akan mendeklarasikan kuas. Kita deklarasikan kuas atau brush yang akan digunakan untuk menggambar latar belakang. Dan warna latar belakang itu sendiri nanti akan berubah tergantung dari level. Ini dilakukan dengan menggunakan operator modulus %3 agar warna berputar setiap 3 level. Jadi kita gunakan warna-warna yang cerah dan nyaman biar ya kelihatan nanti kalau misalnya warnanya berubah juga, tapi nggak ngejreng banget gitu. Dan nanti kita membuat sebuah kotak yang akan menutupi seluruh layar dan mengisinya dengan brush yang telah ditentukan. Jadi setelah digunakan brush harus dihapus dari memori dengan delete objek ini begitu. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi draw game. Nah, ini tuh menggambar seluruh elemen permainannya di sini. Jadi fungsi ini akan menerima parameter HDC juga untuk menggambar seluruh komponen visual ke dalam jendela. Jadi nanti di sini
memanggil fungsi draw background-nya dulu yang telah kita bahas sebelumnya. Terus nanti kita akan menggambar area tanah menggunakan persegi panjang dari posisi ground Y ke bawah. Jadi warnanya hijau muda untuk menunjukkannya itu permukaannya gitu. Terus nanti untuk bagian yang kayak awan itu digambar sebagai lingkaran lonjong oval yang menggunakan elips. Jadi nanti elips kita menggunakan brush putih dan menghapusnya setelah selesai gitu. Kemudian kalau untuk yang obstacle ini ya segitiga ya, rintangannya bentuknya segitiga. Dia digambar sebagai segitiga dengan 3 titik. Jadi titik bawah, kiri dan kanan berada di tanah dan titik atas di tengah berada lebih tinggi membentuk rintangan yang tajam gitu. Dan untuk musuh sendiri dia bakal digambar sebagai oval berwarna biru tua. Nah, bentuknya ini akan membuat ya berbeda dari obstacle dan ya biar memberikan variasi visual aja agar nggak sama gitu. Kalau untuk si dinonya, itu karakter dino digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut membulat menggunakan round right. Jadi nanti sudut bundar membuat tampilannya ya biar lebih lembut dan menyerupai karakter aja gitu. Jadi tidak tajam-tajam seperti rintangan ataupun musuhnya. Dan di sini ada ini ya, menampilkan teks dan skor dan level pada pojok kiri atas layar. Jadi kita gunakan sprint F untuk menggabungkan angka ke dalam string, lalu text out untuk menggambarnya. Dan kalau di sini ada instruksi awal. Jadi jika flag instruction masih bernilai true, maka kita tampilkan petunjuk bermain menggunakan fungsi draw instruction. Dan kalau ya dia permainannya sudah selesai atau game over, maka kita tampilkan pesan game over. Dan di tengah layar dengan instruksi untuk restart gitu. Kalau mau restart ya silakan Anda klik enter gitu. Dan untuk fungsi draw instruction di sini, ini fungsi yang digunakan untuk memberikan instruksi singkat di awal permainan. Jadi nanti ada teks yang akan ditampilkan di tengah layar agar pemain itu nanti sekiranya tahu lah cara bermain sebelum memulai biar nggak bingung langsung masuk ke layar mulai gitu, tapi ada teks meskipun hanya teks singkat yang kayak klik space untuk lompat, hindari rintangan segitiga begitu. Oke, jadi itulah struktur kode yang telah saya buat. Uh, Walaupun tidak menggunakan bahasa yang mendukung OOP secara langsung, kita mampu menyimulasikan konsep object oriented programming secara penuh yang menggunakan pendekatan struktural di C. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan juga jika ada salah pengucapan dan salah kata, saya mohon maaf. Mungkin kalau misalnya mau dirangkum yang bagian seperti destruktornya itu bisa kita lihat ya. Ini, jadi kita bisa lihat di bagian dari sini aja. Ini, itu bagian destruktor logis. Jadi kayak karena dia menentukan akhir hidup objek, jadi kalah atau game overnya gitu. Ini juga bagian ini. Bentar, oke. Ini juga bisa dianggap sebagai konstruktor karena mengatur ulang state awal obstacle. Dan kita bisa lihat di bagian sini juga tadi ya nih. Ini nih, maaf. Ini juga fungsi yang berperan sebagai konstruktor ya, karena untuk semua objek. Dan kalau misalnya ini ya, kita bisa lihat ini, ini, ini itu kelas dasarnya atau base struct yang digunakan sebagai dasar inheritance-nya. Ini juga, sebentar, tiga. Oke, ini mewarisi dari game objeknya, jadi menambahkan properti tambahan gitu. Ya, ini adalah contoh penerapan inheritance-nya gitu. Jadi mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Oh, dan untuk hasilnya kalau kita run seperti ini ya. Kita akan coba mainkan gamenya. Kita tunggu saja. Ya memang agak lama ya teman-teman. Oke, nah di sini ada tulisan kan, klik space untuk lompat, hindari rintangan segitiga, level naik, speed naik. Warna latar berubah juga ya. Game over, klik enter untuk restart. Oke, jadi di sini kita restart kan, karena udah game over nih, udah ketemu. Terus dia langsung kita enter dan nanti kita pakai space buat lompat. Ya, setiap kita lompatin dia skornya naik, tapi levelnya masih 1, dan tiap 5 skor nanti dia bakal levelnya naik begitu. Ntar. Oke, itu levelnya naik dan backgroundnya juga berubah. Jadi permainannya begini ya. Dan kalau untuk enemy nanti dia bakal muncul setelah 100 frame.
Jadi begitu aja, dan ini udah game over. Sekian dari hasil codingan saya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.